Pada era Showa, biasanya yang paling dominan adalah jenis mecha kendaraan. Namun belakangan setelah itu, mecha berbentuk hewan juga mulai banyak diterapkan, terutama semenjak era 90-an, bahkan setelah penerapan teknik CGI pada awal tahun 2000-an silam. Namun bagaimana jika keduanya disatukan? Maksudnya, bagaimana jika ada mecha bertema kendaraan sekaligus hewan yang disatukan? Tentu saja itu sudah sering digunakan, karena menggabungkan tema kendaraan yang berbentuk hewan, termasuk jenis teknik marketing yang sangat jenius, karena ujung-ujungnya robot-robot di Super Sentai pasti akan berakhir sebagai merchandise mainan, sebagai barang dagangan mereka. Ulasan ini mungkin termasuk ringan-ringan saja, sebagai hiburan buat kamu yang bosan dengan aktivitas harianmu. Dan mungkin karena akan ada detail poin dalam ulasan kali ini, maka diperingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 10 lebih mecha gabungan kendaraan dan hewan di Super Sentai versi Tokuvex Indonesia. Jaguar Falcon, Taiyo Sentai Sun Falcon. Ini termasuk yang cukup sering kita bahas, karena di serial Sun Falcon, mereka mulai menerapkan sistem gatai pertama di Super Sentai, yakni proses penggabungan single mecha menjadi humanoid mecha yang lebih besar. Dan semua itu ditopang oleh sebuah carrier bernama Jaguar Falcon, sebagai mecha bertema hewan dan juga kendaraan. Walaupun sebelumnya, Go Ranger sudah menghadirkan Varidorin yang merupakan gabungan burung dan juga pesawat. Namun Sun Falcon merupakan Sentai bertema hewan pertama di franchise ini. Meskipun jujur saja, mereka belum bisa menerapkan jenis hewan-hewan yang bentuknya realistis. Dan satu-satunya mecha berbentuk hewan di sini hanyalah Jaguar Falcon ini, di mana carrier besar yang berikut ini diterbangkan dari markas besar Sun Falcon ke medan pertempuran, di mana mereka membutuhkan sarana persenjataan untuk pertarungan raksasa. Dan dari segi estetik, Jaguar Falcon termasuk memiliki bentuk hewan dan juga mesin kendaraan carrier raksasa. Meskipun jujur lagi, bentuknya tidak benar-benar mencerminkan seekor jaguar yang realistis. Karena pertama, pendekatannya adalah carrier kendaraan dengan bentuk hewan, dan yang kedua, belum ada teknologi yang memungkinkan untuk membuat mecha yang lebih realistis pada saat itu. Namun Jaguar Falcon tetaplah merupakan salah satu carrier legendaris yang menginspirasi banyak jenis carrier ke depannya, terutama pada era Showa. Jet Falcon, Aqua Dolphin, Sapphire, dan juga Bison Liner, Choju Sentai Lifeman. Dan ini merupakan Sentai dengan tema hewan yang realistis pertama di Super Sentai. Bahkan helmetnya menggunakan estetik hewan-hewan tertentu yang menginspirasi season lain setelahnya. Namun karena ia berada pada era Showa, belum ada teknologi CGI yang membuat bentuk hewan yang lebih realistis. Maka dari itu, pendekatan yang mereka gunakan di sini adalah hybrid kendaraan dan juga hewan, kecuali untuk Land Lion milik Yellow Lion. Karena sesuai namanya, mecha lain seperti Jet Falcon milik Red Ranger-nya merupakan hybrid kendaraan jet dan juga burung falcon. Kemudian ada Aqua Dolphin yang berbentuk seperti kapal selam dan juga sepasang lumba-lumba kembar. Tidak hanya itu, bahkan pada pertengahan season, mereka bertiga kedatangan dua ranger baru dengan mecha yang berbeda pula, yakni Green Sai dan juga Black Bison dengan mecha yang justru menyerupai kendaraan, walaupun tetap dengan estetik hewan-hewannya. Misalnya Sapphire milik sang ranger hijau yang bertema missile truck sekaligus berbentuk badak, serta Bison Liner milik Black Ranger yang bertema trailer dan juga bison. Keduanya bisa digabungkan menjadi live boxer sebagai secondary mecha di serial ini. Bahkan bisa digabungkan seluruhnya menjadi super live robo yang merupakan penggabungan ultimate pertama di franchise ini. Jet Machine, Choujin Sentai Jetman. Jika kamu belum tahu dengan serial ini, mungkin kamu berpikir bahwa Jetman adalah Sentai yang bertema burung-burung dengan berkekuatan mistis atau sihir. Namun itu ternyata salah besar, karena sama halnya dengan Lifeman, Jetman justru memiliki tema pilot dan juga pesawat mereka yang berbentuk burung. Bahkan untuk 5 anggotanya, semua Jet Machine di serial ini adalah teknologi canggih buatan manusia bumi. Jadi hampir nggak ada mistis-mistisnya sama sekali. Mulai dari Jet Hawk milik Red Hawk, kemudian Jet Condor milik Black Condor, Jet Swan milik White Swan, Jet Swallow milik Blue Swallow, dan juga Jet Owl milik Yellow Owl. Yang mengagumkan dari mecha sesimpel yang satu ini, karena mereka berhasil menggabungkan bentuk jet dengan estetik burung pada bagian mekanya. Namun meskipun berbentuk burung dan juga pesawat jet, semua tetaplah mesin biasa yang perlu dipiloti atau dikendalikan.
bukanlah sentient mecha yang dapat hidup tanpa perlu dikontrol sama sekali. Sama halnya dengan Jet Garuda, yakni gabungan sebuah pesawat super besar yang berbentuk seperti burung Garuda, yang bahkan bisa menjadi wujud humanoid tunggal. Namun bedanya, Jet Garuda merupakan teknologi dari dimensi lain yang tidak ada hubungannya dengan ciptaan manusia bumi layaknya jet machine lainnya. Giga Phoenix, Giga Rhinos, dan juga Giga Bytus, Seiju Sentai Gingaman mungkin agak jomplang dalam kasus yang ini, sebab Gingaman adalah Sentai bertema kesatria legendaris dengan mecha yang berbentuk hewan-hewan unik. Namun di pertengahan season, mereka kedatangan mecha baru yang hampir tidak ada hubungannya dengan para Seiju, yakni sebutan bagi mecha di serial ini. Akan tetapi buat yang belum tahu tentang Gingaman, ternyata mecha-mecha baru ini tidak sepenuhnya nggak nyambung dengan para Seiju tadi, sebab dalam kisahnya, Giga Phoenix, Giga Rhinos, dan juga Giga Bytus ternyata adalah Seiju yang telah mati dan dibangun ulang menjadi sebuah mesin-mesin tertentu oleh pihak musuh mereka yang bernama Bisnella, di mana Giga Rhinos yang berbentuk badak dibentuk menjadi 5 Giga Wheels yang berbentuk seperti mobil-mobil, sementara Giga Phoenix akan dibentuk menjadi 5 Giga Wings yang berbentuk seperti pesawat-pesawat, dan juga Giga Bytus akan menjadi sebuah carrier raksasa yang berbentuk ikan hiu. Namun walaupun sudah berwujud mesin, ketiganya tetap punya kesadaran layaknya makhluk hidup, seperti saat mereka masih berwujud Seiju. Bahkan karena itulah, ketiganya tidak perlu dipiloti atau dikendarai oleh para Gingaman manapun. Itulah sebabnya, ketiga mecha ini hanya perlu dipanggil dan akan bergerak sesuai kesadaran mereka sendiri. Shinobi Machine, Ninpu Sentai Hurricaneger. Tidak diragukan lagi bahwa mecha di serial bertema ninja ini menggunakan pendekatan tema hewan dan juga kendaraan, karena Hurricaneger sendiri tidak menggunakan nuansa mistikal secara keseluruhan, melainkan tetap ada unsur teknologi modern di dalamnya. Maka dari itu, semua mecha di serial ini punya basis teknologi yang berbentuk seperti hewan, terutama untuk 6 Shinobi Machine yang ada. Misalnya Hurricane Hawk milik Hurricane Red yang merupakan gabungan antara pesawat terbang dan juga burung elang. Kemudian Hurricane Dolphin yang merupakan milik Hurricane Blue yang adalah gabungan antara kapal laut dan juga lumba-lumba. Dan yang berbeda di sini adalah Hurricane Leon yang justru berbasis singa dan juga biang lala serta roller coaster. Formasi ini hampir sama seperti Life Robo milik Choju Sentai Lifeman yang kita bahas pada segmen sebelumnya tadi. Dan yang mungkin paling kelihatan kendaraannya adalah Gorai Beetle dan juga Gorai Stack milik duo Goraiger, karena dua mecha bermotif serangga ini digabungkan dengan tema kendaraan. Misalnya untuk mecha milik Kabuto Ranger, yakni Gorai Beetle yang merupakan gabungan antara tank dan juga kumbang badak Jepang. Kemudian Gorai Stack yang berbentuk truk dan juga kumbang banteng. Tidak ketinggalan Tenkujin yang merupakan milik Shurikenger yang berbentuk seperti helikopter dan juga berkepala yang mirip seperti seekor burung. Jadi, semua jelas adalah mecha kendaraan dan juga hewan yang sangat rapi. Engine Sentai Go-Onger. Nah, kalau yang satu ini jelas sekali, karena sekali lagi, konsep Lifeman lagi-lagi diterapkan pada season ini. Mulai dari format warna dan juga anggotanya, desain kostumnya, bahkan juga konsep mecha yang merupakan hybrid kendaraan dan juga hewan-hewan buas. Bedanya lagi, karena engine yang ada di serial ini adalah makhluk hidup yang dapat berbicara layaknya manusia. Dan ini bukanlah sebuah teknologi ciptaan manusia, melainkan sekelompok ras makhluk interdimensi yang berasal dari multiverse lain. Jadi mereka murni adalah makhluk hidup yang berbentuk mesin yang hanya bisa bertahan 10 menitan saja dalam wujud raksasanya ketika di bumi. Mulai dari trio Go-Onger, yakni Red, Blue, dan juga Yellow, yang terdiri dari engine Speedor yang berbentuk seperti mobil balap dan juga burung kondor. Kemudian Bason yang berbentuk Bass dan Lion. Kemudian ada Bear RV yang berbentuk seperti mobil RV dan juga beruang. Ditambah lagi milik Go-On Green dan Black, yakni engine Bairka yang berbentuk sepeda motor dan juga paus orca. Kemudian Gunpert yang berbentuk mobil polisi dan juga anjing German Shepherd. Tidak ketinggalan engine lainnya yang juga punya bentuk hewan-hewan beragam, mulai dari pesawat, helikopter, jet, kereta api, dan juga lain-lain semacamnya, yang tetap mempertahankan bentuk kendaraan dengan estetika hewan-hewan yang unik tadi. Gosei Machine, Tensou Sentai Goseiger, ini juga sangat unik.
Seperti yang kita bahas dulu, bahwa Goseiger memiliki konsep mecha yang sangat kreatif, bahkan terlalu kreatif. Karena di sini, mecha utama mereka apapun itu, hanyalah bagian kepalanya saja yang disebut sebagai Gosei Header, di mana awalnya terdiri dari 5 Gosei Header, mulai dari Dragon, Phoenix, Snake, Tiger, dan juga Shark. Dan semuanya akan bergabung dengan kendaraan-kendaraan yang ada di planet bumi. Misalnya Gosei Dragon akan bersatu dengan pesawat terbang Jumbo Jet, kemudian Gosei Phoenix akan bersatu dengan Jet Fighter, kemudian Gosei Snake akan bersatu dengan kereta Shinkansen, kemudian Gosei Tiger akan bersatu dengan bulldozer, dan juga Gosei Shark yang bersatu dengan kapal selam. Begitu juga dengan mecha milik Gosei Knight yang akan bersatu dengan kendaraan tertentu sebelum membentuk formasinya sendiri. Dan buat yang belum tahu, bahwa semua Gosei Header apapun di serial ini bisa ditautkan pada Gosei Machine yang ada. Artinya bisa ditukar-tukar satu sama lain, baik itu posisi dan juga apapun itu. Dan disitulah yang membuat mecha ini sangatlah kreatif, baik secara bentuk dan juga merchandising. Karena kita tidak dipaksa untuk membeli mecha baru secara full set, melainkan dibebaskan untuk membeli 1 atau 2 jenis Gosei Header saja. Buster Vehicle, Tokume Sentai Go Buster. Berbeda lagi dengan yang berikut ini, karena ini tidak hanya sebuah konsep hybrid kendaraan dan hewan saja, melainkan punya bentuk kendaraan dan hewan dengan mode yang juga terpisah. Dalam artian begini, satu kendaraan bisa berubah menjadi bentuk hewan yang disebut sebagai Animal Mode. Misalnya CB-01 milik Red Buster merupakan mecha berbentuk mobil balap yang bisa berubah menjadi cheetah, serta punya mode humanoid yang disebut sebagai CB-01 Ace. Bahkan ia adalah satu-satunya yang punya mode seperti itu, paling tidak di antara trio Go Busters. Sebab Buster Vehicle yang lain seperti GT-02 milik Blue Buster hanya memiliki mode truck dan juga gorilla. Kemudian RH-03 milik Yellow Buster yang memiliki mode helikopter dan juga kelinci. Sama halnya dengan BC-04 yang berbentuk mobil crane dan juga Rhinoceros Battle, dan juga memiliki mode humanoid mirip seperti CB-01 Ace. Kemudian ada SG-05 yang berbentuk seperti jet dan juga Stack Beetle. Mecha di serial ini jumlahnya memang tidak terlalu banyak, bahkan hanya ada tambahan lain seperti Tategami Lai-O yang berbentuk seperti singa dan sepeda motor, serta FS-0O yang berbentuk kapal selam dan juga katak. Namun ini adalah konsep yang sederhana namun elegan, karena satu mainan robot-robotan yang kamu beli bisa memiliki mode yang bermacam-macam, daripada harus membeli banyak mainan yang cuma punya satu mode saja. Cube Rhinos, Dobutsu Sentai Zyuohger. Dan ini adalah mecha paling berbeda di antara mecha lainnya yang ada pada serial ini. Karena di serial Zyuohger, mereka menggunakan konsep mecha berbentuk kubus-kubus yang dapat berubah menjadi hewan tertentu. Namun ada satu mecha yang nampaknya sangat berbeda, meskipun tetap menyandang nama Cube pada dirinya, yakni Cube Rhinos yang merupakan kepemilikan dari Zio the World sebagai Six Ranger-nya. Berbeda dengan 5 anggota Zyuohger yang terpilih secara resmi, karena Zio the World justru murni ciptaan dari Master Genius yang adalah mayor antagonis mereka sendiri. Dan di sini ia punya 2 mecha lain di luar Cube Rhinos, yakni Cube Wolf dan juga Cube Crocodile. Namun 2 mecha tersebut nampaknya sama dengan Cube Animal lainnya, karena masih punya mode kubus dan juga mode hewan. Berbeda sekali dengan Cube Rhinos yang justru berbentuk seperti trailer truck dan sama sekali tidak dapat dilipat atau ditekuk menjadi sebuah kubus. Bahkan cara mengendalikannya adalah dengan sebuah steering wheel, layaknya mengendalikan mobil atau truk, tidak seperti Cube Animal lainnya yang dikendalikan dengan cara memutar konsol kubus pada bagian kokpitnya. Namun tetap saja, Cube Rhinos tetap memiliki wujud mini dan tetap dapat hidup layaknya makhluk hidup seperti Cube Animal yang ada pada serial ini. Dan sebelum berlanjut ke segmen terakhir, mari kita simak sisanya dalam Honorable Mentions.
Boom Boom Leo Rescue, Bakwage Sentai Boom Boomger, dan yang terakhir ini hampir sama seperti Go Buster karena di sini meskipun Boom Boomger merupakan Sentai bertema kendaraan automobil layaknya Turbo Ranger dan juga Car Ranger, namun ada satu mecha yang nampaknya memiliki pendekatan hybrid hewan dan kendaraan yang mirip seperti Go Busters tadi, yakni Boom Boom Leo Rescue yang merupakan hybrid kendaraan pemadam kebakaran yang muncul pada episode ke-22, di mana ia dapat diakses oleh Boon Red dalam mode supernya, di mana mobil pemadam ini memiliki satu kendaraan kecil pada bagian depannya yang disebut sebagai Boom Boom Sobosha, dan bagian itu ketika disatukan akan membentuk mode lain yang berbentuk seperti singa. Bahkan mecha ini memiliki sistem AI yang dapat bergerak layaknya makhluk hidup. Jadi ini merupakan anomali dari tema Boom Boomger yang kita kira sepenuhnya akan berbentuk mobil-mobilan, namun mereka memberikan sedikit variasi lewat mecha yang satu ini. Walaupun sebelumnya sudah ada Boom Boom Safari yang berbentuk kendaraan Safari Tour dengan estetik yang menyerupai seekor hewan entah apa itu, dan jika digabungkan dengan Boom Boomger Robo dan juga Boom Boom Marine, maka akan membentuk mode yang mirip seperti kaiju atau mungkin T-Rex yang disebut sebagai Boom Boomger Robo Monster. Jadi serial ini seakan mengkolektifkan tema kendaraan dari serial-serial sebelumnya yang juga memiliki pendekatan hybrid dengan hewan-hewan. Sekian dari Tokufex Indonesia. Jangan lupa tonton video-video Tokufex lainnya, like, komen, dan juga share ke media sosial kamu. Akhir kata, salam Tokufex Indonesia.